Oke, jadi kali ini aku mau bikin konten ya. Ini adalah video yang pertama di tahun ini kayaknya yang aku ngonten. Jadi aku ini udah lama sebenarnya. Kalau kalian lihat dulu aku pernah buat tutorial edit pakai Pixel Lab. Dan aku lama vakum, kemudian sama temanku diajak lagi untuk ayo ngonten lagi bareng-bareng gitu. Dan kontennya temanku bagus. Jadi aku pengen juga. Tapi kebetulan device kita beda. Kalau saya hanya pakai Redmi Note 9 buat ngonten. Hasilnya kayak apa? Lihat aja. Nah, ini adalah hasil dari video yang direkam menggunakan HP Redmi Note 9 dan diedit menggunakan CapCut. Oke, lanjut. Video ini aku ambil pakai HP Redmi Note 9 dan menggunakan aplikasi Open Camera. Kemudian aku pakai bantuan tripod Yunteng mereknya. Karena tadi aku buat videonya terlalu sore dan keburu gelap, jadi aku lanjut ambil videonya malam hari. Otomatis aku harus setting lighting dengan lampu seadanya. Benar sekali, aku setting lampunya itu pakai lampu biasa dan aku kasih plastik warna kuning biar ada kesan hangatnya. Kalau kalian bisa merasakan kehangatan saya waktu syuting ini ya. Sebelum lanjut, aku pengen videoku kali ini dan seterusnya kita interaktif. Jadi ada komunikasi dua arah antara aku dan kalian semua. Aku bikin konten, kalian silahkan mengomentari kontenku, bahkan memberi kritik. Aku sangat bahagia jika kalian bisa memberi kritik itu. Kita masuk ke pembahasan. Jadi ada 3 alasan kenapa aku masih mau konten di tahun 2025 ini. Alasan yang pertama dan utamanya adalah bikin konten itu berupa video itu untuk mengupgrade skill diri sendiri secara tidak disadari ataupun secara disadari. Kenapa? Karena menurutku kalau kita ingin buat konten video itu seperti kita mau nulis. Kalau kita mau nulis itu kita kan harus menyiapkan apa yang mau kita tulis. Kita bahkan harus baca dulu, kita harus riset dulu agar tulisan kita benar-benar bisa diterima oleh khalayak umum. Sama kayak bikin video, kita harus riset dulu, kita harus nyatet dulu, bikin skrip dan seterusnya sehingga video yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh khalayak umum. Dan lebihnya adalah ini poinnya. Kita juga melatih diri kita untuk public speaking, berbicara. Dan berbicara di depan kamera itu ternyata lebih sulit daripada kita berbicara langsung kepada orang. Misal nih, kita ngobrol langsung nih sama orang, tektokan. Itu mudah aja, tapi kalau di kamera sulit ternyata. Aku ini tag video berkali-kali. Bahkan satu adegan ini aku tagnya bisa sampai 5 atau 10 kali. Yang kedua adalah kesempatan itu akan selalu ada untuk orang yang mau berusaha. Jadi ketika kita berani mencoba, maka pasti ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah berhasil, yang kedua adalah gagal. Kalau kita tidak mencoba, kemungkinan untuk berhasil sudah pasti tidak ada. Kemudian algoritma media sosial itu cepat berubah. Jadi saya percaya bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan semoga sekarang adalah masa untuk kita. Alasan yang ketiga adalah untuk membangun portofolio dan jaringan. Gambarannya adalah ketika kita bikin konten, otomatis banyak orang yang tahu tentang konten kita, tentang apa yang kita lakukan. Misal kita ngonten tentang cara membuat kue, otomatis banyak orang yang tahu bahwa kita bisa membuat kue. Ketika kita ngonten tentang bengkel misalnya, banyak orang tahu bahwa kita bisa benerin motor, dan seterusnya. Dan dengan hal itu, otomatis jaringan kita terbentuk. Kita akhirnya bisa berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, sama-sama suka ngonten, sama-sama jago bengkel misalnya. Oke, jadi itu tadi adalah alasan kenapa aku ngonten di tahun 2025. Seperti janjiku, aku nanti akan kasih tahu behind the scene dari pembuatan video ini.
Oke, yang terakhir, setelah konten ini dibuat, silahkan berkomentar di kolom komentar untuk memberi kritik dan saran, atau aku ingin kalian bertanya tentang konten dan hal lainnya. Mungkin kalian pengen tahu cara membuat pamflet, buat thumbnail mungkin, atau edit video. Silahkan kalian tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai bertemu di konten selanjutnya.